Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi tentang sel elektrokimia, di mana sel elektrokimia ini terbagi menjadi dua, ada sel Volta dan ada sel elektrolisis. Nah, pada sel Volta di sini akan terjadi reaksi-reaksi kimia. Biasanya ini merupakan reaksi redoks yang spontan, di mana reaksi redoks ini menghasilkan energi listrik. Jadi pada sel Volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, atau reaksi redoks spontan menghasilkan energi listrik. Sementara sel elektrolisis itu energi listrik digunakan untuk terjadinya reaksi redoks yang tidak spontan, atau dalam kata lain energi listrik diubah menjadi energi kimia. Nah, ini terjadi pada sel elektrolisis. Jadi ada perbedaan antara sel Volta dengan sel elektrolisis, di mana sekali lagi kalau sel Volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik, sementara pada sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Nah, sekarang kita lihat salah satu contoh dari sel Volta, di mana di sini ada larutan ZnSO4, ke dalamnya dimasukkan logam Zn sebagai anoda. Kemudian satu lagi adalah CuSO4 yang ke dalamnya dimasukkan logam Cu sebagai katoda, lalu dihubungkan dengan jembatan garam. Nah, ketika logam Zn dimasukkan ke dalam ZnSO4, nah ini nanti akan terjadi proses oksidasi, di mana Zn itu akan melepaskan elektron. Kita lihat pada pembesaran ini, ya, melepas elektron, lalu elektronnya mengalir melalui kabel ke katoda. Nah, di sini di katoda elektron akan diikat oleh Cu2+ yang ada dalam larutan. Kita lihat di sini pada proses pembesaran atau gambar pembesarannya, di mana ion Cu2+ itu akan mengambil elektron. Karena logam Zn ini melepaskan 2 elektron, sehingga dia berubah menjadi Zn2+. Nah, nanti Zn2+ itu, nah ini menjadi Zn2+, dan Zn2+-nya akan larut di dalam larutan ZnSO4. Kemudian elektronnya mengalir, tadi sudah disampaikan, menuju katoda, dan elektron akan diikat oleh Cu2+. Cu2+ akan mengikat elektron dan nempel pada batang Cu ini. Sehingga dengan demikian, di sini nanti akan kelebihan ion Zn2+, karena ditambah dari pelarutan Zn2+ dari logam seng. Sementara pada larutan CuSO4 akan kekurangan ion Cu2+, karena Cu2+ yang ada itu akan mengambil elektron dan nempel di katoda menjadi logam Cu. Sehingga kesimpulannya, pada sel Volta di atas itu elektroda Zn beratnya akan berkurang. Jadi Zn ini, logam ini beratnya akan berkurang karena terurai atau teroksidasi menjadi Zn2+. Nah, kemudian elektroda Cu beratnya akan bertambah. Nah, ini logam Cu beratnya akan bertambah karena Cu2+ dari larutan itu akan mengikat elektron dan berubah menjadi logam Cu. Sementara larutan CuSO4 itu akan semakin encer. Karena Cu2+-nya berubah menjadi logam Cu, sehingga akan semakin encer. Sedangkan larutan ZnSO4 akan semakin pekat karena Zn2+-nya semakin bertambah. Dengan demikian, pada larutan ZnSO4 itu menjadi tidak netral karena kelebihan ion Zn2+. Sementara pada larutan CuSO4 juga tidak netral karena kekurangan ion Cu2+. Nah, oleh karena itu, kekurangan ion SO4 karena di sini lebih banyak Zn2+, maka kekurangan ion negatifnya itu akan dinetralisir oleh ion-ion negatif dari jembatan garam. Nah, ini jembatan garam diisi oleh larutan garam. Kemudian
kekurangan ion Cu2+ atau kekurangan ion positif dari larutan CuSO4 itu akan dinetralkan oleh ion positif yang berasal dari jembatan garam. Dengan demikian, jembatan garam ini nanti ion negatifnya akan menuju ke larutan ZnSO4 dan ion positifnya akan menuju ke larutan CuSO4, sehingga kedua larutan ini akan kembali menjadi netral. Maka ini akan terus bisa menghasilkan elektron dan menghasilkan arus listrik. Nah, reaksi yang terjadi pada sel volta tersebut adalah pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi, di mana tadi Zn melepaskan elektron menjadi Zn2+, sementara pada katoda terjadi reaksi reduksi, yaitu Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Nah, ini kalau kita jumlahkan menjadi suatu reaksi sel, di mana Zn tambah Cu2+ menjadi Zn2+ tambah dengan Cu. Kemudian reaksi sel ini biasa ditulis dalam bentuk notasi sel. Nah, ini notasi selnya. Yang biasa ditulis pertama kali adalah yang terjadi di anoda. Berarti di sini Zn garis Zn2+, kemudian garis 2 Cu2+ menjadi Cu. Berarti setelah garis 2 ini ditulis reaksi yang terjadi pada katoda. Jadi anoda dulu, baru jembatan garam, kemudian katoda. Nah, inilah contoh dari sel volta, di mana di dalam video ini kita menjelaskan sel volta dengan menggunakan elektroda Zn sebagai anoda dan Cu sebagai katoda. Sampai jumpa pada video berikutnya dan kita akan menghitung tentang potensial selnya.